Oke, selamat datang di pembelajaran mesin pertemuan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan 3, namanya data analitik. Ya. Kita langsung saja. Data analitik ini dalam pengenalannya, dunia ini ada banyak masalah. Masalah adalah ketika tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Ya, jadi tidak maksimal lah seperti itu, atau tidak sesuai target. Nah, current state ini bukanlah desired state. Agar current state menjadi desired state, kita melakukan kegiatan yang disebut dengan penyelesaian masalah atau problem solving, ya, atau solusi, ya, seperti itu misalkan. Nah, tiap bidang atau domain mendiskusikan permasalahan secara berbeda. Ya, oleh karena itu, mengetahui teknik machine learning dan mengetahui domain aplikasi ada sesuatu yang kurang baik, semacam buta gitu. Nah, data analitik dalam machine learning pengertiannya inferensi berdasarkan data, raw data atau mentah, ya, data mentah adalah sekumpulan fakta atau record event, ya, atau record data event, ya, yang kemungkinan besar tidak memberikan penjelasan apapun. Jadi ada suatu data, kita input atau data itu banyak, tapi tidak ada penjelasan apa tuh datanya itu buat apa, fungsinya, seperti itu. Nah, raw data ini bersifat tidak rapi, misalkan mengandung missing value atau data yang tidak memiliki label atau judul, padahal data lainnya memiliki label atau judul. Nah, agar mampu menganalisa raw data menggunakan teknik machine learning, ya. Nah, pertama kita harus merapikan data sesuai dengan format yang kita inginkan atau data sheet, ya. Nah, teknik machine learning ini hanya mampu mengeksplorasi sebagai relasi yang banyak itu, lalu kita analisa atau analisis informasi yang kita dapatkan menjadi pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan atau membuat suatu keputusan. Jadi kita pecah-pecahkan datanya, ya, data yang tidak tahu apa tujuannya itu, ya. Nah, jadi tidak ada maksud fungsinya, kita pecahkan, kita ambil analisa saja. Nah, setelah itu kita menganalisa data, mendapatkan pengetahuan baru, pengetahuan yang kita temukan dari data pada umumnya dipresentasikan, gitu, ya. Nah, hal umum yang dipaparkan dalam presentasi ada performance measure, trend, outlier, ya. Outlier, performance measure, seberapa bagus model metode yang kamu buat atau ajukan dibandingkan menggunakan teknik-teknik yang sudah ada. Performance measure biasa disajikan dalam bentuk tabel. Ada tren, bagaimana pola umum yang ada di data sesuai dengan tujuan analis masalah, biasa disajikan dalam bentuk teks, kurva, atau grafik. Outline, sajikan data-data yang jarang atau tidak sesuai dengan tren yang ada. Nah, nilai atribut dan transformasi, ini contohnya data-data, ya. Nilai atributnya ada ID, outlook, temperatur, ya, label judulnya ini, ya, captionnya. Ada WID atau play atau kelasnya, yes atau no, ini, ya, data-data nilai atribut, ya. Kemudian pada tabel di atas merupakan contoh data sheet pada machine learning. Seorang anak ingin bermain tenis, tetapi perusahaannya untuk bermain tenis mulai tergantung pada 4 variabel, ya, atau judul variabel dari tabel kolom, ya. Ada outlook, temperatur, ya, ini, ya, kemudian windy, ya. Keempat variabel ini disebut fitur, ya. Setiap fitur memiliki atribut nilai dengan tipe data dan rank tertentu. Dari data statistik terdapat beberapa tipe atribut, yaitu nominal, ordinal, interval, nama rasio. Nominal ini atribut bertipe nominal tersusun atas simbol-simbol yang berbeda, yaitu suatu himpunan terbatas pada tipe nominal, tidak ada urutan ataupun jarak antar atribut. Tipe ini sering disebut dengan kategorial atau enumerasi, ya. Nah, ordinal ini memiliki urutan sebagai contoh 4 lebih besar dari 2, terus 2 lebih besar dari 1. Tapi jarak antar ukur setiap tipe dan nilainya tidak harus selalu sama, seperti 4 kurang 2 minus tidak sama dengan 2 kurang 1, ya. Atribut lain kadang disebut dengan numerik atau continuum. Nah, interval ini memiliki urutan dan rank nilai yang sama, seperti contoh 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya.
Untuk rasio definisikan perbandingan antara suatu nilai dengan nilainya, misalnya massa jenis atau dalam umumnya fisikanya. Pada tipe rasio terdapat absolute zero, semacam ground truth ya, yang menjadi acuan dari absolute zero ini memiliki makna tertentu. Nah, kemudian berikutnya ruang konsep dengan data yang diberikan ini memiliki yang kita inginkan melakukan generalisasi aturan konsep sesuai dengan data. Ini disebut dengan inductive learning ya. Nah, cara paling sederhana untuk inductive learning adalah mengenumerasi seluruh kemungkinan kombinasi nilai sebagai rule, kemudian mengeliminasi rule yang tidak cocok dengan contoh metode dengan list dan eliminate ya. Kemungkinan kombinasi nilai ini disebut dengan sebagai ruang konsep atau konsep space. Contoh menggunakan tabel sebelumnya, himpunan nilai masing-masing atribut yaitu ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan light ya. Ini isian contoh datanya ya, sehingga terdapat 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 3 3 2 ya. Ini 2 data ada 2 di sini, datanya ada 3 atau 2 3, ini 3 ya, makanya 3 contoh 7 kemungkinan kombinasi ya, atau kombinasi. Selain inductive learning, kita juga dapat melakukan deductive learning, yaitu melakukan inferensi dari hal generasi menjadi lebih spesifik. Nah, linear separability ya, contoh seperti linear separability ya, tabelnya ada pada tabel tersebut disebut dengan linear separability. Sederhananya, untuk suatu nilai tertentu fitur hanya berkorespondensi dengan kelas tertentu. Saat ini multi sama dengan high, maka swim sama dengan yes ya. Ini kalau high berarti sama dengan swimnya otomatis yes gitu ya, contohnya. Kemudian berikutnya secara geometris, bila kita proyeksikan fitur vektor ke suatu ruangan dimensi, memisahkan kelas satu dan kelas lainnya dapat diperoleh dengan cara menciptakan garis linear atau linear line, secara lebih umum menggunakan hyperplane ya. Hidup kita tentu akan mudah bila seluruh data bersifat linear separable ya. Linear separable, sayangnya kebanyakan data disebut dengan non-linear separable ya. Berikutnya, untuk memudahkan proses, ini contoh ya, linear, gambaran linear separable, ini nonnya ya. Kalau linear itu yang dipisahkan, yang biru-biru, yang merah-merah. Ini kalau ini masih bercampur ya, contoh datanya ini contohnya. Memudahkan pada data non-linear separable, pertama kita mentransformasikan menjadi linear separable. Kita dapat menggunakan teknik transformasi data kernel function seperti radial basis function. Pada umumnya, kernel function mentransformasikan data menjadi lebih tinggi, semacam menambah fitur. Cara lainnya memisahkan dengan menggunakan model non-linear seperti artificial neural network. Hal ini penting dipahami kepada data yang bersifat linear separable, mudah dipisahkan atau satu sama lain, sehingga mudah untuk melakukan classification atau clustering ya. Nah, seleksi fitur menyederhanakan fitur yang digunakan misalkan dengan memilih subset fitur awal atas dasar berupa alasan menyederhanakan data model agar lebih mudah dianalisa, mengurangi waktu training, mengurangi kompleksitas, menghindari course of dimensionality, menghapus fitur yang tidak informatif, meningkatkan generalisasi dengan mengurangi overfitting ya. Terus classification association cluster, mencari kelas yang berkorespondensi kepada atau terhadap suatu input disebut klasifikasi. Mencari hubungan antara satu atribut dengan atribut lainnya disebut asosiasi. Mengelompokkan data dengan sifat-sifat yang mirip disebut clustering ya. Kemudian klasifikasi dapat di dua kelas disebut dengan binary classification. Apabila kelas yang lebih dari dua disebut multi class atau kelas multi level classification. Bedanya multi class classification dan multi level hierarchical classification. Pada umumnya level hierarchical classification pertama kita melakukan klasifikasi suatu kelas generik, lalu dilanjutkan mengklasifikasikan data ke kelas yang lebih
spesifik. Nah, klasifikasi yang lebih disebut dengan sebelumnya disebut juga dengan hard klasifikasi. Artinya bila data diklasifikasikan ke kelas tertentu, maka tidak mungkin data berada di kelas lainnya, ya atau tidak. Selanjutnya hard classification ada juga disebut dengan soft klasifikasinya, itu mengklasifikasikan data ke kelas-kelas tertentu berdasarkan probabilitas atau Bayesian. Evaluasi model, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang proses evaluasi suatu model pembelajaran mesin. Data splitting, umumnya kita memiliki training, validation development, data testing data. Mesin dilatih menggunakan training data saat proses training performance measure diukur berdasarkan kemampuan mengenali mengintegrasikan validasi data. Training validation data atau testing tersusun oleh data yang independen satu sama lain, tidak berisikan irisan atau memastikan model yang dihasilkan memiliki general cukup baik. Ya, overfitting, underfitting. Ya, overfitting adalah keadaan kita ketika model memiliki kinerja baik hanya untuk training data dan C example, tetapi dia memiliki kinerja yang baik untuk ANSI example. Underfitting adalah suatu keadaan ketika model memiliki kinerja buruk baik untuk training data atau ANSI example. Cross validation adalah teknik menganalisa apakah suatu model memiliki generalisasi yang baik mampu memiliki kinerja yang baik pada ANSI example. Kemudian teknik cross bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu membagi sampel asli menjadi beberapa subsampel dengan variasi sebanyak K-count. Nah, jadi algoritma dalam mesin belajar mesin menjadi beberapa kategori dari sudut pandangan apakah algoritma memiliki parameter yang harus dioptimasi dapat dibagi menjadi parametrik itu sama non parametrik. Nah, parametrik ini mereduksikan permasalahan sebagai optimasi parameter. Kita menghasilkan permasalahan dapat dilambangkan oleh fungsi dengan bentuk tertentu. Kalau non parametrik masukkan permasalahan dengan pelambangan oleh fungsi dengan bentuk tertentu. Contoh kelompok ini adalah Navier-Bayes, decision tree, Canard, neighbor. Ya. Nah, data dari sudut pandang lainnya, jenis algoritma dapat dibagi menjadi model linear, model probabilistik, kemudian non-linear. Ini contoh-contoh algoritmanya: linear regresi, logistik, support vector machine, Navier-Bayes, Hayden-Markov model, typical neural network. Ya. Nah, tahap analisa, ya, diperlukan masukkan tujuan analisis data di window goal, mendapatkan data, merapikan data, mempresentasikan data, melakukan somasi dan atau vector selection, melatih model training, melakukan testing dan analisa model baik secara kuantitatif dan kualitatif, menyajikan data presentasi ya. Oke, cukup sekian pertemuan 3. Next kita ketemu pertemuan berikutnya. Terima kasih.